ダーガム最終回だから負けない。負けるわけにはいかない。 Henshin! Siapkan hati karena hari Minggu nanti, beberapa hari lagi nih, seri Kamen Rider Gabu bakalan berakhir. Memang sudah ada Zetsu yang terlihat cukup meyakinkan yang bakalan menggantikan dan tayang setelah Gabu berakhir. Cuman kalau ngomongin perpisahan ya, apalagi untuk suatu seri yang cukup berkesan, ya memang berat ya. Kemarin episode 49 sudah Ana bahas dengan lengkap, ya pastikan kalian nonton dulu karena Ana banyak kasih pendapat di poin-poin tertentu berhubung sudah mau tamat. Nah, kali ini kita akan bahas preview episode finalnya. Berarti ini akan jadi bahas preview terakhir untuk Kamen Rider Gabu ya. Kita akan coba bahas previewnya selengkap mungkin juga, scene per scene, kasih beberapa pendapat dan juga prediksi sekaligus mengira-ngira tamatnya itu akan seperti apa. Nah ini kan yang paling bikin penasaran. Tamatnya itu akan seperti apa? Apakah good ending? Apakah bad ending? Apakah bakalan berkesan? Atau bakalan biasa aja? By the way, harus tetap jujur-jujuran ya, sesuai dengan apa yang terjadi di penayangannya. Jadi dihilangkan dulu lah, itu terlalu biasnya ya. Coba kita komentarin secara jujur apa yang kita tangkap, biar bisa saling sharing pendapat juga sama yang lain. Dan untuk pembahasan preview dari Ana ini, wajib kalian simak, karena Ana bakalan menyampaikan beberapa prediksi menarik dan mencengangkan. Tahu kepikirannya dan juga dapat ilhamnya ini dari mana? Pas berak di WC. Langsung ya, otak tuh lancar gitu pas lagi ngelamun ya. Jangan bilang Ana itu nggak peduli guys. Sampai boker aja Ana kepikiran. Dan se-effort itu Ana bikin bahasannya untuk si Gabu yang tinggal tersisa 1 episode lagi ya. Recap dulu sedikit poin-poin penting yang terjadi di episode 49 kemarin. Kali ini Rango itu ya kembali lagi ya ke posisinya sebagai antagonis terakhir, mengambil alih rencana Boka soal penggembalaan manusia, kembali lagi juga menjadi CEO Stomach Company, dan ingin kebangkitan ulang dari Stomach Family. Dan yang paling terbaru, Rango juga ingin menjadi presiden dunia Granyuto. Soma berhasil memulihkan sebagian besar manusia seisi kota dengan ide briliannya, yaitu membuat hujan lewat Mofupachi Gochizo yang dibantu Foam Fuamalo juga, di mana hujan buatan ini tercipta dengan penawar racun Lakia yang dibuat oleh Dente sebagai salah satu ingredientsnya. Soma juga sudah membuka identitasnya sebagai seorang Kamen Rider ke Pak Masaru, yang belum diungkap ya tinggal dia, yang merupakan anak dari adiknya Pak Masaru, yaitu Inoue Michiru ya. Di saat Soma mau nyusul Bang Yanto dan Lakia, ia malah dicegat oleh si Rango ya, dan terjadilah pertarungan lagi antara mereka berdua. Ini yang akan jadi final battle-nya di serial Gabu. Bang Yanto dan Lakia ya pergi ke Stomach Company untuk mengambil semua human press yang sudah dibawa. Sekaligus juga menghancurkan tempat produksi Dark Snack di Stomach Company. Tapi sayang saat mereka mau balik, mereka itu dihadang oleh banyak sekali agen-agennya Rango, dan Lakia pun harus maju, tahan badan seorang diri agar Bang Yanto itu bisa kabur dan membawa human press-nya. Tapi di tengah jalan, Bang Yanto bertemu dengan Jeep yang menghadang dan mau nggak mau terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Di mana nanti Jeep juga bakalan dibantu sama Lisel. Lisel juga lagi sedih mampus ya pasca kematian bapaknya di episode kemarin. Berarti ada 3 fight yang jadi highlight di episode finalnya nanti. Dimana ini udah Ana bilang di bahas-bahas kemarin. Jadi ada Soma versus Rango, Lakia versus agen-agen Rango, dan Bang Yanto versus Jeep dan juga Lisel. Pendapat jujur yang paling Ana tekankan di pembahasan kemarin itu mengenai intensitasnya, yang terkesan biasa aja dan cukup datar. Biasa aja itu bukan berarti jelek ya, oke? Dimana kan prediksinya ini dilakukan untuk membuat endingnya itu ya seadem mungkin. Pokoknya simak terus sampai habis. Ini bakalan wah banget teman-teman ya. Ana bakal effort banget nih bahasnya ya. Dan bakalan beda nih sama Ana bahas preview-preview sebelumnya ya. Jadi Kamen Rider Gabu episode 50 alias final episode berjudul Aim For It, A Delicious Future, yang kalau kita artikan bidiklah masa depan yang lezat. Tayangnya itu akhir bulan banget, tanggal 31 Agustus 2025 ya. Dan penulisnya ya sudah pasti Ibu Junko Komura, dan sutradaranya ada Satoshi Morita. Langsung Ana bacain sinopsis ofisialnya. Aku juga punya kebahagiaan yang ingin kuraih. Sepertinya ini Soma yang ngomong ya. Soma berubah menjadi Gabu di hadapan Rango. Ia menantang Rango yang berusaha melenyapkannya demi keluarga Stomach dalam pertarungan terakhir. Gabu berhasil menahan serangan-serangan Rango, namun sebuah pukulan kuat mematahkan transformasinya. Soma lalu menghadapi Rango dengan tangan kosong, tetapi ia kewalahan dan akhirnya tersudut. Oke, sudah teman-teman ya, seperti itu aja. Previewnya di sini sinopsisnya memang biasa aja, tapi Ana bakal bikin teori-teori yang cukup mind blowing ya.
Jadi sudah, mari kita sekarang bahas preview episodenya ya. Jadi dia di breakdown seperti biasa dan ini wajib disimak nih. Ini yang Ana breakdown sudah yang versi panjang ya videonya atau previewnya ya. Ngambil dari Instagramnya Kamen Rider TV Asahi. Jadi kita bahas segmen per segmen ya. Jadi ini screenshotnya udah Ana satu-satuin yang dirasa itu satu scene. Kan kalau kalian nonton previewnya kan loncat-loncat pastinya ya. Dari Soma terus loncat ke Lakia, nanti loncat lagi ke Soma lagi kan biasa gitu ya kalau preview ya. Nah ini Ana udah rapihin lah bisa dibilang ya. Dari yang paling jadi highlight utama dan yang bakalan cukup panjang bahasannya nih, yaitu Soma versus Rango. Kita lihat ya, dalam pertarungan ini sudah pasti ada adu bacotnya dulu ya, entah itu di awal atau nanti ya setelah transformasi Soma itu ya gagal, nanti ada bacotnya lagi ya. Ya pokoknya di sini sih saling menyampaikan ideologi masing-masing antara Soma dan Rango. Soal ini Ana nggak masalah dan nggak jenuh juga sih ya. Justru cukup menanti pertarungan klimaks yang menegaskan perbedaan filosofi ini. Karena ini kan Gabu, jadi Ana ya percaya gitu bacotan-bacotannya juga ada isi dan ada dagingnya. Karena ini pernah terjadi di episode 37 ya, saat debutnya Gabu Master Mode. Sama lagi di sini ya, percakapannya itu antara Soma dan Rango. Di mana Soma itu ya berterima kasih kepada dunia ini yang mau nerima dia dan memberikan kekuatan. Jadi memang sudah tugas dia gitu, membalas rasa terima kasih ini sebagai Kamen Rider. Dari sisi Rango, nah apalagi nih yang ingin disampaikan sama si Rango? Akan sedikit mirip dengan gelutnya Aruto dan Horobi di episode terakhir Zero One kalau yang Anda lihat. Jadi saling mengutarakan filosofi masing-masing lah di adu bacotnya ini. Tapi Ana ragu kalau di battle ini bisa membuat kita itu simpati dengan dua orang yang berkonflik ini. Jadi pas Aruto saling adu bacot sama Horobi, Ana itu sampai bisa memahami gitu pemikiran dari sisi Horobi sebagai antagonis. Nah, kalau ini tuh gimana? Cukup sulit karena build up-nya ya sudah seperti itu, sudah terlihat sangat kontras juga ya. Secara simpel ya udah, Soma itu baik dan Rango itu jahat ya. Ya mau ngebela soal apa lagi gitu si Rango. Sejauh ini yang bisa Ana tangkap dari Rango ya, melihat tujuan-tujuannya juga. Langgoya itu terobsesi dengan konsep kebahagiaan absolut demi keluarga Stomak. Makanya dia juga ya nolak mundur gitu. Fight ini juga akan jadi seperti showcase form-formnya Gabu yang sudah keluar sejauh ini. Jadi kita lihat Soma itu berubah ke berbagai macam form. Dan dari fase-fase tertentu juga ya. Dari yang basic-basic seperti ada Popin Gumi udah pasti. Terus Popin Guminya terlihat ada yang pakai Frukan. Dimana Rango ya membalas ini dengan dia yang mengeluarkan sayapnya. Dan bisa terbang juga ya. Jadi kayak gelut di biang lala itu ya. Terus ada Chokodan juga. Lanjut Keiking Form. Keluar lagi guys ya. Jadi cukup sering ini Keiking Form ya sebagai upgrade form. Masih keluar sampai sekarang. Terus ada Blizzard Sorbet juga. Dan sampai ke Gabu Over dan juga Master Mode. Sering lah di fight-fight Kamen Rider tuh ya ada yang kayak gini ya. Jadi ridernya itu ngeluarin form-form yang sudah dia dapat dari awal. Apalagi ini ditempatinnya itu di episode terakhir. Ya udah sekalian jadi kenangan juga gitu. Sinopsis ofisialnya bilangnya kan kayak begini. Gabu berhasil menahan serangan-serangan Rango. Namun sebuah pukulan kuat mematahkan transformasinya. Soma lalu menghadapi Rango dengan tangan kosong. Tetapi ia kewalahan dan akhirnya tersudut. Di saat ini pasti langsung muncul tekad kuat dan pantang menyerah dari si Soma. Kenapa Soma bisa bertahan? Ya ini Ana mau coba hiperbola dikit lah ya. Ya karena Soma itu punya tekad kuat demi melindungi orang-orang dan kebahagiaan kecil yang ia temukan lewat cemilan. Mungkin ada momen ya saat si Soma itu ya hampir kalah, kekuatan ikatan nih ya dengan teman-temannya seperti kayak Lakia, Bang Yanto, Sachika membakar lagi gitu semangat dia ya. Dan kalau mau lebih epic, warga-warga tuh yang sempat dia selamatkan lewat hujan penawar racun di episode kemarin ikut ngasih semangat juga ke Soma sebagai bentuk terima kasih. Ana pengen banget ada bagian ini biar lebih kerasa Kamen Rider-nya sebagai pahlawan pelindung kota dan juga pelindung dunia. Terus kita lihat saat Soma sudah kembali lagi ke wujud manusianya ya. Dia bilang apa gitu ya, intinya aku tidak akan menyerah. Nah, terus berubah lagi jadi Gabu kan, tapi Gabu Popin Gumi. Apakah ini akan dihitungnya itu sebagai form baru? Meneruskan tradisi rider-rider di Reiwa. Jadi dapat form baru tapi tampilannya itu basic form. Tapi namanya itu lain gitu. Apa gitu ya, misalkan di Gabu ini ya apa God Boost form. Kan biasa gitu ya. Jadi setelah Amazing Gumi ya muncul lagi form baru dengan tampilan Popin Gumi. Ya yang hitungannya ini pastinya extra form. Ya ngerti kan ya. Ya pokoknya di Reiwa itu udah sering banget kayak gitu ya. Terakhir kan di Gachar ada Ultima Steam Hopper ya. Yang ada kemungkinan form ini tuh tercipta lewat gabungan kekuatan cemilan dan juga ikatan manusia ataupun ya tekad Soma. Jadi melihat proses terciptanya Amazing Gumi sebelumnya, ya kan dari tekad Soma juga gitu ya. Dan pas form ini tuh beraksi, keluar dah itu lagu God Boost Full Version. Mabushi na 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 na. Gabunya langsung dominan dan Rango itu tertekan. Pasti ngomongnya, Nazeda, kok bisa? Aduh, itu sih udah sering terjadi lah ya di final battle kayak begini ya.
Dan ini Ana takut nih, soal ini tuh kejadian beneran. Lagi-lagi tanpa secara sadar kekuatan Dewi Pencipta Ana tuh aktif lagi nih. Jadi kita lihat guys ya, ini pasti beberapa dari kalian langsung pada terbuai nih sama pembahasan Ana yang ini ya. Seperti kayak Ana itu udah ngejelasin gitu ya plot per plotnya ya. Tapi kan ini sekali lagi masih prediksi ya. Tetap tenang ya. Ini cuman bayangan dan prediksi Ana aja. Pendapat tambahan. Jadi kira-kira alurnya itu bakalan kayak gini. Fight pertama pakai basic form sampai ke final form, kalah kan ya. Dan ada kemungkinan muncul extra form. Dan bahkan Anda juga ada harapan kecil juga nih. Amazing Gumi bisa muncul lagi biar nggak kerasa plot armor banget lah di bagian yang ngalahin Boka kemarin. Jadi kayak membuktikan juga, wah ternyata di momen kayak gini Amazing Gumi ini tuh ya bisa muncul lagi. Harapan kecil aja sekali lagi ya. Nah untuk konklusinya jadi gimana nih? Ini yang akan jadi titik paling disorot di episode terakhir Gabu nanti. Jadi melihat intensitas yang biasa aja, dan Ana juga bilang ini kan lebih menghentikan ambisi Ranggo daripada menghabisi Ranggo sepenuhnya. Sekali lagi, menghentikan ambisi. Yes, udah sebatas itu ya. Jadi ada kemungkinan, sekali lagi, ini masih prediksi Ana lagi ya. Alih-alih dihabisin si Ranggo, bisa aja Soma itu malah merangkul si Ranggo. Kan kakaknya sendiri ini kan ya. Ini ngasih pesan moral ke kita, membuktikan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah memaksakan kehendak, melainkan berbagi dengan orang lain. Pertarungannya ya nanti berakhir bukan dengan kehancuran, melainkan dengan apa? Pemahaman. Yes, jadi mirip-mirip Aruto dan Horobi lagi ya. Dimana kan ending Zero One juga banyak yang nggak terlalu terima. Kalau misalkan seperti itu, nah gimana menurut kalian? Coba nih, Ana lempar ke kalian ya. Ana ngerasanya lebih ke sini gitu ya, dibandingkan si Ranggo ini bakal dihabisin ya. Tapi ya ngelihat Bu Junko dengan kebiasaannya biasanya kan ya suka mengakhiri karakter-karakter antagonis ya tanpa pandang bulu ya. Ini kan salah satu probabilitas aja. Balik lagi ke yang Ana bilang tadi ya. Mereka itu ada kemungkinan mau bikin endingnya itu seadem mungkin. Nah, Ana kan udah sering bilang soal ini ya. Makanya intensitas yang dihadirkan dari kemarin ya terkesan biasa aja gitu. Panjang kan bahas soal Soma dan Ranggo doang. Nggak menye-menye. Ana juga, ini Ana bahas juga pakai hati Pak ya. Belum berakhir sampai di sini dong ya, karena masih ada Lakia dan juga Bang Yanto. Gimanakah nasib dua karakter ini? Mau bahas dari yang mana dulu nih? Bang Yanto dulu lah ya. Dimana akan terjadi pertarungan 2 lawan 1. Bang Yanto sendiri melawan Pasutri dengan plot armor yang tebal. Jadi nggak cuma lawan Jeep aja ya, tapi Jeep nanti kan dibantu sama Lisel yang akhirnya memunculkan wujud utuh Granyutonya. Jadi baru keluarnya itu di final episode banget. Kalau Boka Jardak itu setelah Anda search ya, motif Granyutonya itu Cthulhu katanya. Sementara Lisel ini motif Granyutonya itu Nyarlathotep. Gimana sih nyebutnya? Nyarlathotep. Ya itulah ya, mungkin sejenis serangga gitu. Dan Bang Yanto jelas pakainya itu Valen Frappe Custom, nggak ada form baru lagi. Ya udah, Frappe Custom itu memang final formnya Valen di serial ya. Sampai capek Anda ngomongnya masih pada nanyain kapan nih form barunya Valen. Waktu itu pada cemburu apa gimana pas Pram itu dapat ala mode-mode. Kalau Valen dapat form baru lagi, ada kemungkinan ya divisi next. Dimana ya itu hitungannya lebih ke extra form atau extra final form ya. Jadi kita bisa lihat lah fighting style-nya Bang Yanto ya nggak berubah dari dulu ya. Si Lisel juga sampai di suplex, terus itu Pasutrinya disundul. Ini bakalan jadi bagian yang memuaskan ya. Nah, 2 lawan 1 memang Bang Yanto itu bisa. Prediksi lagi buat konklusinya di bagian ini nih ya. Ada kemungkinan konflik ini berakhir sama seperti dengan Soma dan juga Ranggo tadi. Jadi konflik mereka selesai dengan cara apa ya? Closure emosional, asik. Itu bahasa kerennya. Kemungkinan besar ada momen rekonsiliasi lah ya. Rekonsiliasi itu apa ya, singkatnya sih kayak pertobatan lah ya. Jadi ya Ranggo oke lah kalau ada momen rekonsiliasi ini ya. Tapi mungkin soal Jeep dan Lisel ini dibuat dengan penerapan yang sama. Pasti banyak yang tidak terima. Jeep plot armornya tebel nih sepanjang serial. Lisel juga jadi salah satu karakter yang menyebalkan. Malah nggak mati dua-duanya. Nah, misalkan ya, Ranggo itu dihabisin sama Soma, tapi Jeep nggak mati nih. Nah, mau ngapain lagi itu si Jeep kan? Ya udah, dia gitu satu-satunya stomach family yang tersisa dan mau ngapain lagi dan mau diapain lagi ya? Apakah konklusinya juga bisa bagus ya? Nah, kalau Ranggo dibiarkan hidup, jadi ya ada alasan juga lah. At least ada alasan untuk membuat Jeep ya hidup juga begitu. Anda juga mungkin akan sedikit tidak terima ya dengan bagian ini, dengan bagian si rekonsiliasi ini. Tapi sebagian tangkepan Ana ya ke sana ya. Secara logis juga gimana gitu caranya Bang Yanto yang seorang diri bisa ngalahin Pasutri ini. Kita ngomongin power level di atas kertas juga ya. Apa ya bisa dibilang ya, jujur-jujuran aja lah teman-teman ya. Ya bukan maksud meremehkan Bang Yanto sepenuhnya juga ya.
Jadi Lisel kan walau nyebelin, tapi kan hitungannya juga ya cukup kuat, kan anak presiden gitu. Apalagi dengan wujud utuh Granyutonya yang baru keluar ya. Dan untuk Rakia nih, ini yang paling rame menjadi perdebatan ya. Bahkan ngalahin Soma versus Ranggo. Dari kemarin Ana ditanyain ini mulu, Pak. Jadi banyak yang bertanya-tanya, Lakia mati apa enggak, Gan? Karena pada resah ngelihat previewnya di mana Rakia itu ngomong kan, ternyata dunia manusia tidak buruk juga. Kesannya seperti hidupnya itu ya bakalan berakhir dan itu kata-kata terakhirnya dia. Nih, coba dengerin prediksi dari Ana ya, biar kalian itu nggak terlalu tantrum nih. Lakia pasang badan kan ya untuk ngelawan banyaknya agen-agen Ranggo agar bisa memberikan kesempatan untuk Bang Yanto itu bisa kabur. Walau dengan form terkuatnya yaitu arah mode-mode, tetap aja Lakia itu ya kewalahan di sini. Kalau ngelihat di preview, dia itu sampai kedorong ke ruang gerbang kan ya gelutnya ya. Jadi gelut di pabrik tadi tiba-tiba ada di ruang gerbang. Jadi apakah sampai sesusah itu atau ini tuh emang sengaja biar kesannya itu lebih dramatis. Nah, tapi ada bagian juga yang memperlihatkan Lakia itu lagi nyerang pintu di ruang gerbang dengan si Framebreaker-nya. Jadi kayak ngemana-manahin gitu. Apakah ini masih nyerang agennya Ranggo atau memang dia itu nyerang pintunya? Jadi kalau tangkepan Ana itu seperti ini. Tetap ada dua kemungkinan guys ya. Either Rakia itu mengorbankan dirinya yang berarti ini mati. Atau ya ini sekali lagi, dia itu tetap tinggal di dunia Granyuto untuk menjaga keseimbangan dunia tersebut. Bisa aja kan? Dia kan memang dari dunia Granyuto. Dia juga ras Granyuto. Ya kembali lagi lah ke asalnya. Soal ini emang kesannya jadi agak ngeras ya. Karena berasa kayak tiba-tiba banget ya. Kalau misalkan Lakia udah terpikirkan soal ini ya dari episode sebelumnya atau 2 episode sebelumnya ya it's okay lah gitu ya untuk jadi jembatan kecilnya. Dan juga soal mengorbankan diri juga sebenarnya bisa jadi backlash gede-gedean karena kesannya ya nggak ada urgensi ke sana gitu ya. Untuk apa gitu Lakia itu sampai harus mengorbankan dirinya. Karena Ana sudah menekankan soal intensitas, ada kemungkinan ya endingnya sebatas memperlihatkan kebahagiaan sederhana aja dibanding yang epic-epic ya. Jadi ya Soma itu kembali lagi ke kehidupan sehari-hari di mana ya dia itu tetap di dunia manusia, membawa pesan gitu bahwa kebahagiaan itu bisa ditemukan dalam hal yang sederhana. Seperti camilan, contohnya seperti snack ya. Karena kan memang tema besarnya Gabu dari awal tayang adalah cemilan ya. Mungkin ditutup juga dengan adegan ringan seperti kayak ya Soma bersama lagi dengan Sachika, ada Pamasaru juga ya, dan juga ada si Bang Yanto makan-makan bareng-bareng sambil ketawa tiwi ya, dan ada lagu Gatbusnya juga pasti ya sebelum nanti udah selesai. Dan seperti tradisi yang sudah berjalan sejauh ini, menit terakhir kemungkinan menampilkan pertemuan antara Soma dan juga Baku. Ya ini sih kayaknya udah pasti ya, dimana scene pertemuan ini sudah bocor duluan gambarnya dari kemarin. Soma nanti ketemu sama Baku dan item yang jadi perantaranya itu ya Kamen Rider Zetsu Gochizo. Dimana item ini tuh akan jadi item campaign ya kalau di real life-nya. Kira-kira itu dia beberapa prediksi yang bisa Ana sampaikan guys ya. Sudah sangat lengkap, tinggal kita tunggu aja eksekusinya hari Minggu nanti. Kalian pasti jadi lebih dapet lah insight-nya ya di sini ya setelah pembahasan ini ya. Coba kalian kalau misalkan ada prediksi-prediksi juga akan seperti apa endingnya Gabu, silahkan komentar di bawah. Nah, prediksi lagi nih. Kira-kira bakalan ada apa aja di hari penayangan episode terakhirnya, yaitu tanggal 31 Agustus 2025. Anda juga bakalan bangun pastinya itu sepagi mungkin. Udah harus standby pasti ya. Ada kemungkinan update akan lumayan bejibun di hari itu. Sekali lagi, ini masih prediksi aja. Ada kemungkinan akan langsung diumumkan VC Next untuk Kamen Rider Gabu ini. Mungkin visi next-nya itu Kamen Rider Valen dan juga Kamen Rider Fram ya. Jadi lebih berfokus ke Bang Yanto dan Rakia sebagai pemeran utama. Dimana relasi dan kedekatan mereka berdua kan udah semakin diperlihatkan apalagi di episode 49 kemarin. Dan misalkan kalau mau dilanjut teman-teman ya, yang judulnya itu Valen dan juga Fram, ya semestinya Lakia nggak mati. Kan lanjut ke visi next. Kalau mati ya mau gimana? Mau siapa yang meranin gitu kan ya? Ya dan visi next ini tayang kemungkinan sih antara Februari atau Maret 2026 ya. Dan kemungkinan besar akan ada form baru. Form baru pasti buat dua rider ini ya. Dimana yang Anda tangkep ya, Valen itu akan lebih ke highlight form barunya. Sedangkan Fram itu ya cuman sekedar form baru biasa aja. Mungkin ya. Form baru ya item baru dan juga jualan baru. Itu udah pasti. Kemungkinan Bandai juga ya bakalan ngerilis item memorial ya buat si Gabu ini. Tapi Ana sedikit ragu berhubung sudah ada Oshiaberi Gochizo yang mereka rilis rutin, di mana Gochizo versi Oshiaberi ini tuh sudah ada suara-suara dari para aktornya. Biasanya sudah memorial, rilis lagi itu lini apa sih namanya Premium DX. Ada kemungkinan sih Gochizo seperti kayak Blizzard Sorbet, Gochipot, Frappace dan Purinte Gochizo mungkin dapat rilisan sih
memorialnya atau rilis di lini Premium DX. Nah, tapi buat apa? Item-item itu kan udah ada suara aktornya semua, ya. Kan sempat Anda puji ya, itu item-item Gabu rata-rata semuanya reguler, ada suara aktornya juga, dan itu yang membuatnya sangat worth it. Jadi ya, masih bertanya-tanya juga kalau misalkan mereka ngeluarin lagi lini si kayak Premium DX ataupun Memorial ya. Ya penasaran, makanya nanti ya di hari penayangan terakhirnya ini ya, mereka itu bakalan ngerilis apa nih? Nah, jika episode terakhir sudah tayang dan kalian sudah nonton, sebelum nanti Anda bahas episodenya secara keseluruhan, ini pastinya kan it takes time ya. Coba kalian itu bisa kembali lagi dan nyimak lagi prediksi-prediksi yang sudah Anda bahas tadi di video ini ya. Berapa banyak yang kejadian dan itu masih sekedar pemikiran Anda aja. Nggak ngasal juga karena Anda ngelihat fondasi yang udah dibangun dulu sebelum ngasih teori. Dan Anda juga nggak men-100%kan pendapat Anda itu pasti benar ya, nanti bakal kejadian seperti itu. Nggak guys ya, sekali lagi masih sebatas prediksi aja ya. Dan soal ini sudah pernah Anda bilang juga di bahasan sebelumnya. Despite Gabu bisa menyelesaikan cerita serialnya dengan baik atau tidak, di balik itu, mau bagus, mau hancur, mau terkesan ngerush, mau gimana ya, Gabu itu ya sudah sangat berhasil dan punya tempat spesial di hati para pencinta Kamen Rider. Solid hampir sepanjang serial, terbukti kan kalian juga banyak yang enjoy dari testimoninya juga. Kekurangan juga sewajarnya, paling ketara di antagonis ya. Ya selebihnya ya udah banyak sekali detail-detail dan kelebihan-kelebihan lainnya. Apakah ini Kamen Rider terbaik di era Reiwa? Nah, jika ada yang ngomong gitu, Anda mungkin tidak terlalu mempermasalahkan dan kemungkinan besar ya ke arah setuju ya bisa. Bukti-buktinya ada kok ya, dan Anda juga banyak sekali momen berkesannya selama bahas semua episodenya 1 tahun full. Tapi, kalau lu bilangnya Gits terbaik di era Reiwa, ayo kita perdebatkan. Yaudah guys, jadi segitu aja untuk pembahasannya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak teori-teori dari Ana ini. Jadi kita nanti bakal selaraskan dengan penayangan episode terakhirnya. Apakah baik yang benar atau tidak teman-teman ya. Kalian juga pastinya Ana sarankan untuk puas-puasin komentar di bawah mengenai prediksi-prediksi kalian untuk bagaimana tamatnya Kamen Rider Gabu ini. Menghitung hari guys ya. Jadi siapkan hati. Ini bakalan kosong sesaat dulu sebelum kita disambut dengan Kamen Rider Zetsu. Diskusi ya teman-teman ya. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye.